Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali. Selamat malam Mas Marsal selaku narasumber ya, narasumber. Selamat Ya, malam. selamat malam Kak Rifki. Oke, selamat malam Mas Rafid selaku Ketua Umum UKM Musik Winwali Songo Semarang. Halo. Ya, selamat malam juga untuk teman-teman semua yang udah hadir. Nah, ini ada beberapa nih yang udah hadir 3 hari berturut saya lihat nih. Ada Mas Muhammad Nuh nih, Mas Muhammad Nuh. Halo, selamat datang Mas Muhammad Nuh. Iya, Mas Gondrong ini ya kelihatannya ya, Mas Muhammad Nuh. Halo Mas Muhammad Nuh, selamat datang. Mas Nova Mirza, selamat datang. Selamat malam juga untuk Mas Nova Mirza. Halo, ini Ketua UKM Musik Semarang ya, kumpulan UKM Musik Semarang, Mas Yang Nova, punya selamat. Semarang dia. Yang punya Semarang, mantap. Oke, selamat malam Mas Nova, ada juga teman-teman panitia. Ini namanya, aduh, Mbak Aski, Mas Fauzan dan lain-lain, teman-teman selamat malam. Mas Faruk, halo juga Mas Faruk, ini teman dari Kudus nih, keluarga dari Kudus, Mas Faruk dari IAIN Kudus ya, dan teman-teman yang lain ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam, selamat datang. Tentunya kembali lagi dalam acara pelatihan audio recording UKM Musik Winwali Songo Semarang. Tepuk tangan dari rumah masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, kembali lagi sama saya ya, ini Rifki Sartani, bisa dilihat atau di follow bisa tuh IG-nya tuh @Rifki Sartani. Banyak konten yang nggak menarik di IG-nya pasti. Seperti itu, banyak konten yang nggak menarik. Oke, saya di sini akan mandu jalannya acara ya, acara pada malam hari ini. Alhamdulillah ini hari terakhir nih teman-teman, hari terakhir ya. Apa ya, di sini kita akan bahas topik yang ditunggu-tunggu nih kayaknya nih. Ini puncak atau klimaks dari runtutan acara dari pertama sampai akhir lah, ini klimaksnya. Bukan begitu Bang Marsal ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, saya yang menunggu-nunggu nih versi Bang Marsal nih gimana sih mixing masteringnya gitu kan. Suhu saya dari KMM Riak, teman satu angkatan, saudara kembar sial. Oke. Mungkin kita buka dulu acaranya sama-sama. Yang pertama kita buka dulu acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga lancar tanpa suatu apapun sampai dengan acara ini berakhir seperti itu. Yang selanjutnya mungkin kita langsung saja nih kali ya Bang Marsal ya. Sini sesi penyampaian materi dari narasumber kita, Bang Marsal atau nama aslinya Bang Fajar Effendi, sering dipanggil atau nama panggungnya Bang Marsal nih. Oke. Udah dibacakan CV-nya kemarin. Untuk teman-teman silahkan menyimak dengan baik. Itu juga mau menginstruksikan sebentar terkait apa ya, tata tertib atau peraturan lah ya selama acara ini berlangsung. Jangan lupa di mute, itu juga dari kosnya bisa ya, di mute kecuali ada instruksi dari teman-teman panitia seperti itu. Nah, untuk anjuran untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya seperti itu, stay kamera selama acara ini berlangsung. Ya, seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya serahkan ke Bang Marsal selaku narasumber untuk menyampaikan materi di pertemuan terakhir kali ini seperti itu. Waktu dan tempat saya silakan Bang Marsal. Ya, terima kasih Saudara Rifki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini udah nggak kerasa nih kita udah di hari ketiga ya semuanya ya. Masih pada semangat kan ya ini ya? Semangat Bang, insya Allah Ya, semangat. harus semangat dong. Kita kan Semangat pasti. lebih banyak di rumah aja harusnya. Banyak kan kurang kegiatan ya di luar, jadi harus tetap semangat ya kita ya. Dan pastinya jaga kesehatan terus ya. Jangan jaga Iya kesehatan. Bang. Itu bahaya itu kesehatan. Oke, paling kalau di materi terakhir ini saya nggak menyediakan PPT, tapi saya bisa langsung masuk ke DAW-nya ya. Nah, seperti biasa, seperti kemarin, saya menggunakan DAW Studio One ya. Jadi ya beberapa sih banyak gak make ini, tapi ya ini sekedar referensi aja, kurang lebih sama semua DAW. Seperti saya bilang pada pertemuan pertama ya, semua DAW sama, cuma beda fitur-fitur aja. Nih, oke, Oh iya saya Bang Marsal, yuk. mohon maaf.
Itu di kolom komentar ada yang instruksi suaranya Bang Marsal kayaknya kurang keras gitu katanya. Oh, kurang keras ya. Oke, sebentar. Siap siap. Bentar ya, diatur dulu. Cek, cek. Bentar, sebentar ya. Sik, sik. Gimana? Udah keras belum? Kalau di saya udah. Kalau di saya udah, Udah Bang. ya? Oke, bentar. Ini saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau ini belum ini ya, belum muncul. Nah, ini dia. Ini salah satu apa? File project ya yang saya punya. Nah, kalau di Studio One kurang lebih seperti ini. Ini saya udah tag kayak apa drumnya. Ini yang warna apa? Warna biru dongker ya. Saya mata saya kurang ini ya. Biru dongker ini drum. Nih, kalau warna biru ini channel bass. Di sini saya menggunakan 3 channel bass. Gitu. Yang merah ini gitar saya pakai 2 channel aja sih, akustik sama gitar elektrik. Ininya agak nge-crunch soalnya. Lalu gitar solo juga ini diwarnai warna merah. Agak saya ini dikit ya. Mohon maaf Bang Marsal. Ya. Itu suaranya banyak suaranya kayak apa ya? Noise gitu keras-keras. Teman-teman ini yang nulis di komentar. Mohon maaf Bang. Kresek-kresek gitu sih. Buffer size ini ada yang bilang nih Bima. Sebentar, wait. Saya kurangin aja nih. Sorry. Maaf sebentar ya, saya setting dulu sekalian ya. Ya Bang. Ya. Kalau saya lihat di monitor yang saya satu lagi juga kayaknya agak ini juga apa saya screen mungkin karena saya lagi hujan di sini ya di Ciputat nih di Tangerang Selatan ini hujan. Jadi mungkin agak bermasalah kayaknya sama sinyal ya. Halo, cek. Oke, udah jelas Bang. Udah nggak keras lagi ya? Ya, aman. Aman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Siap. Jadi tadi kan ini yang kalau yang track merah tua ini saya biasanya pakai buat solo karena solo itu kan kalau saya mengibar kata gitar solo itu suatu hal yang berani ya. Nah, makanya saya kasih merah tua gitu biasanya. Kalau vokal biasa kuning dan miss itu apa ya bahasa instrumen tambahan kayak keyboard itu saya beli warna seperti ini kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kan sudah saya tag semuanya ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang disebut mixing itu kan mix itu kan memix ya. Ini secara terminologinya aja. Jadi yang dilakukan di mixing itu ialah pertama biasanya yang paling hal utama itu adalah balancing. Balancing itu mengimbangi level ya volume dari setiap track itu seperti itu kurang lebih. Yang kedua kita biasanya mengatur sebuah dimensi dari si track tersebut. Jadi entah mungkin di track ini kita kirim ke sinyal sebelah kiri dari headphone-nya atau speakernya seperti itu kurang lebih. Dan biasanya juga memberi efek sih kayak gitu kurang lebih. Oh ya ini mohon maaf sebelumnya. Saya kan apa namanya tuh. Jadi ini kayak ada sedikit teknis ya Mas Rifki ya.
Iya, iya. Dari Ya, ini Bang. sih ya, dari apa? Dari zoomnya sih ya, zoomnya. Jadi untuk masalah dimensi kayaknya ini agak kurang. Jadi Hmm. misalkan nih saya nge-send track yang akustik nih, misal saya buat dia ke kiri, nanti di pendengar tidak ke kiri gitu. Ini masalah teknis di zoomnya sih ya. Jadi agak mohon maaf ya saya sebelumnya gitu. Hmm. Tuh, jadi Iya. kalian mendengarnya secara mono nih, mohon maaf nih. Tapi kurang lebih nanti ya semoga kalian menangkap ilmunya maksudnya seperti apa. Kayak Siap, gitu ya. siap, siap. Oke. Ini kalau kita ini loh kita. Saya takutnya ini nanti dia kegedean. Sebentar, saya setting dulu. Oke. Oh ya, satu lagi saya kebiasaan kalau lagi ngerjakan suatu proyek itu dikit-dikit nge-save, dikit-dikit nge-save. Jadi takut Ya, luakan gitu. Satu nyicil, kebiasaan aja, bener. nyicil ya, nyicil ya. Nyicil. Itu juga juga tips nih untuk kalian Iya, apa benar, benar. audio ini ya, apa audio engineer. Kalau kalian ngerjakan suatu proyek, biasakan selalu nge-save. Tuh, itu tips sih ya. Tuh. Karena ada beberapa DAW juga yang dia auto save-nya kurang ini ya, kurang jalan gitu. Kalau Studio One sih auto save-nya jalan, tapi udah kebiasaan tangan saya aja. Oke, ini kurang lebih ini tracknya belum diapa-apain ya, belum ada efek, belum volume masih rata semuanya 0 dB dan apa dimensi masih sentral semua ya, ini dimensi. Tuh, ini volumenya. Coba kita dengarkan dulu aja ya. Kedengaran ya Mas Rifki ya? Beneran, benar. Kedengaran. Oke. Ya kurang lebih seperti itu nih. Dia belum terlalu ini banget ya, apa belum terlalu diolah. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini biasanya di mixing itu ada beberapa cara sih ya. Jadi kita nggak menggunakan satu cara sih gitu. Mungkin ada beberapa orang bilang kayak oh mixing itu harus balancing dulu sebelum dikasih efek. Semuanya harus diatur dulu volumenya segala macam. Bisa juga seperti itu. Hmm. Atau ada juga yang bilang satu persatu nih kita misalnya drum dulu, dari drum ke bass, di si drum ini kita kasih efek kompresor apa equalizer segala macam baru di balancing, itu bisa. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari situ, Benar. yang penting outputnya nanti hasilnya bagus kayak gitu. Tuh, mungkin kalau demi ini apa meringkas waktu saya Berarti, apa kayaknya apa itu sebentar. Cik. Nah, saya ini dulu ya apa balancing dulu semuanya kayaknya sih. Nah, ini ada track ini ya apa gitar. Biasanya gitar itu ini dua ini itu biasanya di panning ke kiri dan ke kanan, tapi kayak sih nggak kedengeran di audience ya. Panningnya biasanya pakai yang kalau di Studio One pakai ini ya. Loh, sik sik. Sebentar, saya turunin lagi. Oh iya nih teman-teman, buat yang belum tahu,
Jadi mungkin ada beberapa kayak masalah kendala di ini ya apa biasanya sistem ya. Jadi mungkin atau PC kalian atau laptop kalian kurang apa memadai kapasitasnya. Biasanya ada namanya device block site. Nah, ini mengatur apa ya? Jadi mengatur kekuatan gitu. Jadi gini, kalau misalkan semakin besar sampelnya itu yang apa bahasanya ya. Jadi itu eh sorry nih, saya agak susah menjelaskan pakai kata-kata ya. Jadi semakin kecil sampelnya, kekuatan yang dipakai dari komputer atau PC-nya itu semakin bekerja berat. Nah, sedangkan semakin besar PC komputernya semakin ringan bekerjanya. Tapi dia akan memperbesar latency atau delay ya, delay. Jadi misalkan suara saya nih masuk apa saya ngomong tiba-tiba baru keluarnya nanti gitu agak telat biasa gitu. Nah, kalau yang apa semakin kecil dia semakin cepat masuknya tapi kinerja performa komputernya itu makin lebih lebih ini ya lebih lebih berat gitu. Nah, karena saya pakai apa lagi multitasking beberapa aplikasi ya, jadi saya agak besarkan aja. Sik, sik. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran Bang? Oke. Saya lanjutkan dulu nih. Kadang saya juga ini pakai balancing semuanya dinyalakan atau satu-satu gitu. Saya gabung-gabungkan aja gitu ya. Itu ada ketentuannya nggak tuh Bang? Harus apa ya, instrumen drums misal itu maksimal di berapa dB-nya gitu untuk balancing standarnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi Hmm. Hmm. Jadi ada berbagai teori. Ada yang menggunakan kayak misal dia itu harus apa oh drum ini levelnya misalkan 30% dari si instrumen semuanya gitu. Ya. Atau ada juga yang bilang eh sorry. Nah, ada juga yang bilang ya itu sesuai kuping aja. Sebenarnya itu ya apa selera masing-masing sih ya kayak gitu. Benar. Ya, kalau saya sih ya kadang nyampurin juga dua-duanya gitu. Awalnya biasanya awal mixing saya menggunakan metode yang pertama tadi itu apa pakai patokan dulu gitu. Benar. Terus Dibagi-bagi sisanya gitu ya Bang ya, berarti ya. ya sisanya Ya. pakai ini saya kuping saya sendiri kayak gitu sih kurang lebih ya. Kayak Feel gitu. berarti ya, feel gimana Feel sih enaknya sih itu kan ya. ya. Oke. Bentar. Oke. Selanjutnya. Nah, saya sekarang karena agak keganggu juga ya. Saya coba mixing drumnya dulu. Ini pertama saya balancing dulu ya. Ini drumnya pakai apa nih Bang? Bawaan bawaan Studio One apa pakai eksternal? Oh, ini drumnya saya ini apa? Tag live. Oh, Kurang Tech tag live Live. ya. Mantap, Iya. mantap. Pantesan gitu kan channelnya udah banyak gitu. Sebenarnya bisa juga pakai MIDI Benar. dibikin multi track gini bisa itu bisa Iya. juga gitu. Biasanya pakai apa Cuman sih beberapa ediktif kemarin itu ya EZ Drummer adiktif gitu kan. drum atau kalau bawaan Cubase itu Helion One kalau nggak salah ya Helion One. Ada Groovy One Iya, gitu-gitu ya. Groovy, EZ Drum banyak sih ya gitu. Iya benar. Berarti ini live ya Bang ya? Live ini lah. Mantap. Lanjut Bang, lanjut. Oke.
Sik. Kok agak itu ya. Nah, misal nih ada masalah juga. Biasanya di vokal. Vokal ini kekecilan ya suaranya ya di sini. Now I feel. Itu kan kecilan banget. Nah, kita kan standarnya di sini kan biasanya kalau saya pribadi ya itu kalau lagi mixing biasanya fader volume ini nih yang ini biasa ini kan ininya volumenya ini fadernya ya apa knobnya. Nah, biasanya saya nggak mau apa itu di atas 0 dB kayak misalkan 1 dB dia kayak gini atau apa berapa dB gitu. Kalau saya lebih baik mendingan dia di bawah 0 dB. Jadi gimana biar vokal tetap kedengeran kenceng gitu. Kalau saya itu mengutamakan yang track yang lain saya turunin. Jadi apa vokalnya dia lebih tinggi kayak gitu kurang lebih. Kalau saya ya. Tuh. Berbagai referensi juga kayak gitu sih. Apa referensi dari pribadi saya apa mengatakan ya lebih baik channel yang lain yang diturunin kayak gitu. Tuh. Ini kita blok semuanya yang vokalnya kita iniin baru kita ini lagi kerjaan lagi. Oke. Bang, Bang Marsal. Yo, Itu di situ aman gak, Bang? apanya? Audionya punya Bang Marsal di sini kayaknya kurang jelas. Kalau di Audio sini. saya aman di sini. Heeh. Eh, Hmm. Nah, tadi Yang saya kalau heeh. saya kayaknya kan saya pakai dua monitor nih ya. Nah, Benar-benar. kalau yang saya kerjain kan di laptop saya. Mungkin yang laptop ini dapat sinyal kurang bagus karena sini masih hujan sih ya. Makanya Oh, saya kecilin aja benar-benar. resolusinya sekalian. Ah, Gitu. iya benar-benar benar. Berarti emang kendala sinyal kemungkinannya Bang ya? Iya, nih saya sadar Siap nih siap langsung siap saya siap. ikut kecilin aja nggak apa. Iya, iya benar-benar. Nah, ini kurang lebih sudah saya balancing ya. Ya tapi nggak balancing apa secara ini sih ya, secara apa detail. Cuman apa balancing kecil-kecilan aja sih kayak gitu. Sederhananya gitu ya. Sederhananya aja kayak gitu kurang lebih gitu. Tapi tadi saya juga dengerin dari monitor saya kayaknya apa agak kurang ini ya Mas Rifki ya apa? Iya benar. Ya apa agak kresek gitu ya. Tapi kalau di sini sih enggak. Kresek-kresek. Kalau di saya sekarang pakai headphone-nya routingnya langsung ke ini nih, makanya saya lepas nih. Langsung ke Kemungkinan DAW-nya. itu sinyal juga sih Bang. Sinyal kayaknya sih ya. Video jadi Kemungkinan tadi sinyal. Emang patah-patah juga sih kondisinya lagi kayaknya. hujan ya di sana ya. Kalau siap saya playback dia kresek-kresek gitu. Benar. Nah, intinya kalau balancing sih kurang kurang lebih seperti itu ya, Ya. teman-teman. Nah, kita juga bisa menambahkan efek nih di apa? Di ininya, di apa? Di Per setiap tracknya, tracknya. per Ya. tracknya benar. Misal kita kasih di gitar
Di ini deh, di apa, di vokal misalkan. Oh, ini saya solo. Nah, coba. Di saya juga ada notif ini, apa namanya tuh, share screen-nya di ini dulu, stop dulu ya. Ah, mungkin ngaruh juga ya Mas Rifki ya. Bentar Stop bang. dulu, ntar saya masuk lagi share screen gitu Iya, kali, coba dah. iya gitu. Coba. Ha. Coba. Ntar ya. Stop dulu. Diklik optimize share screen, Mas. Ya. Diklik optimize share screen. Optimize share screen. Optimize screen, share screen. Di mana itu ininya adanya dia? Saya nggak awam nih kalau Zoom ini ya. Di share screen Share screen. pojok kiri bawah. Itu kan ada dua pilihan, share computer sound sama optimize. Diklik. Oke, sebentar. Wait. Oh, ini ya apa? Optimize share screen for video clip ya? Betul. Oke. Share. Udah aman ya bang ya? Ya, coba nih kita coba jalan dulu. Tapi belum muncul ya di Belum. screen ya? Lagi belum loading muncul. kayaknya sih. Berarti tadi ini ada hubungannya sama materi kemarin ya bang ya? Ada hubungannya. Ada. Jadi kan nanti yang kemarin itu pasti nanti ada lah di sini ya ini ya. Betul. Kayak fitur insert, sense dan lain-lain, berarti kemarin ada hubungannya. Tapi saya ambil secara simpelnya aja sih ya. Siap. Paling insert kalau sen kan itu kayak sennya kayaknya agak advance ya kalau sen ya Mas Rifki ya. Iya benar. Jadi paling insertnya aja. Oke. Ntar nih, ini saya coba untuk masukkan insert efek ya. Ya tutorial how to insert kayak gitu kurang lebih. Untuk masukkan insert banyak caranya. Jadi ada yang masukkan insert itu dia di mixernya, ada yang langsung ke tracknya di sini. Tapi kalau saya biasa mixernya langsung apa keluar biasanya dia. Kayak gini contohnya nih. Kalau saya masukkan efek kompresor misal. Ini buat vokal ya bang ya? Ini saya di vokal. Oke, track vokal. Nah, saya pakai efek bawaan kompresor. aja lah ya. Kompresor yang dipakai bang? Ini apa? Iya, coba efek kompresor. Oke. Nah, kalau si Studio One kurang lebih kayak gini dia. Tampilannya ya. Nah, kelebihannya biasanya ya, jadi tuh efek itu kan biasanya ada efek bawaan sama efek yang apa beli ya, bundling gitu ya. Biasanya efek bawaan itu dia memiliki kelebihannya itu dia tombolnya lengkap. Tombol, jadi misalkan saya pakai efek kompresor nih. Nah, dia udah ada kayak tombol apa lengkapnya, rasio, threshold, biasanya ada attack, release nih, sama gain segala macam. Nah, kalau efek yang apa yang bundling itu biasanya dia nggak lengkap gitu ya. Sebenarnya efek bundling itu kan yang beli maksudnya ya, itu kan dia sebenarnya mengikuti hardware aslinya ya, benar-benar aslinya. Jadi aslinya kayak gitu ya udah kayak gitu. Benar. Nah, simpelnya sih kalau efek bawaan itu dia lebih general gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Biasanya kan tuh ada preset tuh bang di setiap apa ya, setiap efek gitulah. Itu biasanya
gimana berpengaruh nggak sih ketika kita pakai preset gitu, misal ambil simpelnya sih ya kalau pakai preset kan, itu ngaruh nggak sih atau ada teknik khusus, misal sederhananya sih masih. Misalkan preset kayak gini, misalkan saya Ah, drop preset misalkan pakai Melvox 3 nah kayak gini. semisal Ya sebenarnya itu kan preset itu kan cuman apa ini ya bahasanya kayak settingan aja ya, settingan yang udah benar-benar dibuat ya, template gitu. gitulah, template dari Template, aslinya, benar. betul sekali template. Tapi kadang saya kalau udah ngerjain proyek ya presetnya saya simpen. Benar. Ya kadang awalnya pakai itu, lalu saya obrak-abrik lagi sih gitu. Diotak-atik lagi sesuai Otak-atik selera lagi, gitu. betul. Nah, oke ini coba simpelnya pakai kompresor tuh dia lebih ngatur dinamika ya. Jadi kadang kalau orang nyanyi itu kan ada yang kekecilan, ada yang kegedean, volume nggak stabil dari miking dia biasanya buat vokalis. Nah pakai ini kita bisa atur. Ini ada komentar nih Bang. Yuk. Bang, maaf ini gambarnya kurang jelas. Oh iya. Gambarnya ngeblur. Blur ya? Ngeblur benar. Aman. Iya. Aman. Yang penting nggak kurang nambah ngelut-ngelut. Enggak, sing 11 urung. Oh, efek sinyal. Halo Bang Marshall. Yo. Sama ya apa? Kayaknya sinyal ya masif gini ya. Saya juga dengar monitor sih kersak-kersak ya. Kayak gitu. Nah ini kurang lebih mixingnya seperti ini. Tuh, ini vokalnya saya disable dulu aja. Soalnya kayak setiap masuk vokal dia kresek-kresek suaranya gitu. Saya dengar. Oh gitu, benar. Ya. Jadi ini non vokal dulu ya. Vokalnya di mute ini berarti ya Bang ya? Di mute. Oke. Itu track-track yang lain belum dikasih FX, belum di insert tadi ya Bang ya? Apa gimana? Yang track-track lain selain vokal, maksudnya itu tadi belum di mixing sama, maksudnya belum dikasih FX sama sekali itu berarti? Kebetulan ini di kuping saya sih kayak nggak butuh efek. Oh ya gini Rifki. Benar. Saya jelaskan nih, gini. Ada sedikit ilmu ya. Jadi kadang beberapa ini. Jadi tuh kadang kalau kita lagi mixing belum tentu kayak semuanya tuh harus dikasih kompresi FX. nih, harus di harus di ekualisasi nih gitu. Kadang nggak harus. Kalau emang itu udah nyaman di kuping, ya why not gitu. Kalau saya lebih milih kenaturalannya gitu. Paling kalau ini sedikit kayak reverb gitu sih kayak saya kasih.
biasanya yang wajib itu apa sih Bang ketika emang audionya itu belum real gitu ya katakanlah ya. Itu emang kompresor sama equalizer itu ya. Biasanya seperti itu. Hmm. Nah, ini misal saya mau kasih efek reverb nih, misal. Hmm. Kalau saya kalau menurut saya sih saya kalau apa pribadi saya apa bahasanya selera saya sih Hmm. biasanya di ritmenya saya apa butuh reverb nih, suara reverb. Oke. Nah, biasanya ada satu kesalahan apa audio engineer kalau lagi ngasih efek semacam reverb atau delay ya. Ini biasanya khusus di efek ini. Dia naruh efek itu di insert biasanya. Itu sebenarnya bukan kesalahan yang fatal sih, tapi kayaknya kurang apa? Kurang proper di situ. Tuh. Nah, solusinya ngasih efeknya itu di send. Hmm. Tuh. Kalau saya send efek dulu. Ini saya udah buat efek ininya, efek apa tracknya. FX channel. Benar. Berarti bikin track baru yang emang khusus buat reverb nanti desain per track gitu ya Bang. Iya, betul. Sederhananya. Ini saya pakai bawaan. Saya udah punya ini sendiri apa? Preset sendiri. Beberapa Udah di langkah-langkahnya. save gitu ya. Benar. Ini bawaan juga Bang. Ini bawaan Studio One. Nah, Iya, tampilannya udah keren ya. nah, kalau insert tadi kan masukin efek di sini ya. Hmm. Sini. Tapi kalau send biasanya dia naruhnya di sini. Jadi kita send sinyal dia ke efek 1 yang tadi reverb. Ini juga kita send efek 1. Terus ini aja deh, copy. Lalu kecilin tuh. Oke. Ini kenapa sih harus desain gitu? Kan bisa tuh Bang dikasih di insert langsung. Itu tadi bisa diulangi penjelasan lebih bahasa mudanya gitu Bang. Oke, yang Untuk pertama reverbnya. ya efek reverb itu biasanya dia menggunakan performa komputer yang sangat banyak biasanya. Tapi itu khusus efek ini ya, efek 3 efek Reverb. kalau nggak salah ya. Ya, efek. Reverb, terus delay sama saturasi, efek distorsi itu biasanya menggunakan performa komputer lebih besar. Jadi kalau kita gunakan efek itu per track, satu track, bayangin ya otomatis Benar. berat gitu. Tuh. Karena kan ini kan notabene home recording ya, jadi kan nggak perlu peralatan yang pro banget gitu, spek komputer yang pro. Dan kedua, kalau misalkan pakai efek insert, kalian ngatur settingan efeknya itu masing-masing dong. Jadi kayak harus ngulik lagi yang misalkan nih si gitar akustik ini settingannya misalkan segini, si crunch settingannya segini, kan agak Memakan waktu. waktu yang lama ya. Benar. Nah, kalau desain kalian udah satu settingan, kalian cuman ngubah si ininya aja nih apa namanya nih volume ngebuang ke efeknya. Nih saya kasih contoh. Ini kan kegedean. Benar. Kecilin di sini. Oh, ada feedernya sendiri gitu ya Bang ya, berarti ya. Gimana? Ada feedernya sendiri, ada Iya, feedernya benar. sendiri. Kurang lebih seperti itu ya kalau apa? Ya sebenarnya juga penjelasan mixing ini sih kan Lebih luas lagi ya bisa jadi ya. Ya kayak ya basicnya dari balancing, dimensi, sama efeking ya, insert efek atau sound effect ya, kurang lebih seperti itu kalau mixing ya. Nah, paling sih kalau dari saya sendiri sih mixing sampai situ aja sih ya penjelasannya. Yang basic ya. Basicnya seperti itu kurang lebih. Tuh. Mungkin kita play sedikit aja nih lagunya.
kembali ke masalah mixing mastering. Jadi udah tahu kan apa definisi dan praktek dari mixing itu sendiri kurang lebih Iya. seperti apa. Nah, ada satu lagi namanya proses. Ini saya nyalain aja ya lagunya biar kayak ada backsoundnya. Jadi, tapi suaranya kedengeran jelas kan ya? Kedengaran. Oke. Nah, ada satu lagi apa proses namanya mastering. Jadi mastering itu dari nama katanya master ya, apa hasil render dari si apa namanya ini dari si hasil mixing kita poles lagi di situ. Jadi kalau sebenarnya kalau menurut apa biasa saya belajar itu mastering itu nggak perlu terlalu banyak perubahan ya. Jadi hanya segelintir aja kayak memoles-moles aja sih. Jadi misalkan oh nih dari track si audionya ini kurang apa? Kurang kompresinya kurang rata atau equalizernya harus harus diperbaiki lagi gitu. Bisa seperti itu. Ntar nih agak lagi packaging dulu. Ini proses rendering ya Bang ya? Iya, saya lagi rendering. Di render. Formatnya biasanya kalau mau di master itu WAV apa MP3? Kalau yang dari mixing. Halo. Halo, Bang. Ya. Nah, biasanya kalau ngerender sebuah audio itu biasanya dia formatnya WAV gitu. Oh, WAV. WAV. Nah, ini ada beberapa kalau ada beberapa pilihan. Misalkan ini di export mixdown. Nah, ini ada beberapa pilihan nih. Biasanya ada ada MP3, WAV, FLAC, tuh kurang lebih kayak gitu. Bedanya gini kawan-kawan. Jadi ada kalau MP3 itu jadi gini, simple ya. File audio itu dia ada tingkatan kualitasnya. Jadi kalau si MP3 itu dia mentok di 320 kbps kilobyte per second. Sementara kalau WAV itu dia ininya 44,1 kz ya. Jadi kurang lebih sekitar kalau dikonversi itu jadi sekitar 1024 kilobit per second kurang lebih seperti itu. Kan itu lebih tinggi ya kayak gitu kurang lebih. Oke. Kualitas ya. Kualitas. Oh ya Mas Rifki kayaknya sebelum ini apa? Sebelum masuk tahap mastering kayaknya biar mempersimpel ya. Mungkin ada pertanyaan dulu di bagian mixing atau gimana ya? Kayak gitu ya. Boleh. Boleh ya kali ya. Dari itu dulu berarti dari penanya dari peserta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, untuk dua penanya aja cukup ya. Nanti kita ulas lagi di sesi pertanyaan. Seperti itu ya mungkin ya. Silakan untuk dua penanya. Untuk yang proses mixing. Silakan teman-teman bisa raise hand. Ini ada Muhammad Galih. Silakan Mas Muhammad Galih. Mas Muhammad Galih. Ya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Bang, saya juga baru belajar soal room recording ya. Saya juga user ini Studio One 4. Nah, yang mau saya tanyakan itu adakah ini apa kayak macam perbedaan setting untuk input instrumen, misal bass itu settingnya gimana, terus nanti tuh kayak dikasih apa-apa kayak kompresor atau equalizer apa tuh, kan banyak kan itu ada kayak plugin atau apa namanya itu, kayak kompresor, equalizer dan sebagainya itu. Mm-mm. Nah, itu apakah ada tips-tips untuk setiap instrumen, misal bass, drum, gitar, keyboard dan lain-lain, itu ada perbedaan nggak settingannya gitu? Ini tadi kan kayak ngomongin sedikit mixer tadi kalau nggak salah saya dengar ya, apa salah dengar ya? Enggak, pas proses mixing Mas. Oh lagi mixing, oh ya. Oh, mixing. Jadi gini, simpelnya. Oke, ini pertama tergantung instrumen. Jadi dan teknik pengambilan juga mas. Kalau misal saya tag gitar saya itu saya langsung masuk ke dalam sound cardnya gitu. Jadi saya pakai, nah saya kalau pakai masuk sound card gitarnya saya pakai efek di PC-nya gitu. Kayak misal pakai amplitude atau gitarik biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya tag-nya apa live, jadi saya punya ampli, saya todong. Biasanya kalau saya itu saya nggak apa-apain lagi di ininya di apa di file mixingnya kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih mas. Di mute itu ya. Oke. Ya, diaktifin dulu Bang. Bang Galih. Oke. Diaktifin Bang Galih. Gimana? Halo Mas Galih. Dari hostnya belum. Oke, coba Bang. Nah, udah Bang. Oke. Ini, maksudnya gini Bang, misal kalau mau take vokal ke gitar atau keyboard drum itu, misal ada perbedaan nggak sih settingan kayak volume, kayak yang tadi loh, kayak di gambar tadi, di kayak reverb atau dan sebagainya itu, ada perbedaan nggak, maksud perbedaan cara settingnya gitu loh? Nah, jadi gini, itu pertama kembali lagi sama kebutuhan juga sih ya. Gitu. Nah, sebenarnya nih kalau yang saya ambil dari audio engineer profesional dan saya pribadi pun yang melakukan itu ya. Jadi ketika ada sinyal misalkan nih keyboard ini ada masalah di frekuensi tertentu. Nah, baru saya pakai si equalizer tersebut. Jadi nggak melulu harus dipakai terus gitu. Jadi kayak ini harus setiap track harus ada kompresornya, setiap track ada equalizer yang nggak harus kayak gitu. Gitu. Oh Biasanya gitu ya Bang. misal vokal butuh reverb nih, oke taruh reverb gitu. Kalau misalkan nggak butuh reverb, ya udah nggak usah taruh reverb gitu. Simpel kayak gitu, tergantung kebutuhan mas sebenarnya. Oh, iya. Tuh. Makasih ya Bang. Ya Gitu, ya. Bang. Nah mungkin juga tips ya di Mas Rifki ya. Bang Marsal, gimana Bang? Ya jadi ini tips juga nih. Biasanya ini ada kesalahan seorang rata-rata banyakan newbie ya pemula itu dia selalu semuanya diefekin kayak gitu biasanya. Artinya biasanya dia pola pikirnya semakin banyak efek itu semakin bagus. Nyata sebenarnya nggak juga kayak gitu. Kesalahan itu ya, agak ada kesalahan seorang pemula biasanya gitu. Berarti sesuai kebutuhan gitu ya? Sesuai kebutuhan. Dan baik lagi ke ininya siapa ke pribadi masing-masing aja. Kalau emang itu butuh kayak gitu ya udah terserah gitu. Oke, sudah cukup ya untuk Mas Gali mungkin. Oke, untuk satu lagi penanya untuk di proses mixing silahkan.
Tuh, Rizky Fahmi. Benar, Rizky Fahmi ya? Halo, Halo, halo halo. Mas Rizky Udah masuk, Fahmi Mas? tadi. Ya, udah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di sini saya mau menanyakan masalah audio. Tadi kan katanya Bang Marshall, kalau misalnya kita suaranya pas itu Sinyalku di bahaya, Mas. tekannya kecil. Halo, Ya, lanjut. halo, halo. Masih masuk suaranya? Masih. Oke. Ya, silakan Pas dilanjut Mas Fahmi. Iya, pas audionya kecil, itu kan kita kan jangan dinaikin dB-nya di atas 0. Nah, itu nanti kita ngatasinnya dari pas kita ekspor, itu kan jadinya pasti suaranya yang audionya kecil, sama yang lain juga ikut kecil kan, karena tadi yang lain dikecilin. Nah, itu nanti kita naikin suara dari hasilnya itu pakai apa? Di amplify atau mungkin ditambahin efek atau gimana, kan saya nggak tahu. Itu mungkin. Oke, Dari jadi hasilnya, gini. hasil eksportannya. Nah, ini dia makanya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rizky Fahmi. Jadi emang gini kan, ini kan proses mixing ya. Mixing itu biasanya total volume dari si audionya itu minus 12 dB biasanya standarnya. Emang kecil, itu kecil. Nah, itu dia ada namanya proses mastering di sini. Di sini baru the real game changernya gitu untuk masalah level ya. Kayak gitu. Jadi kita memperbesar volumenya, simpel gitu ya. Memperbesar volumenya itu di proses mastering. Kurang lebih seperti itu Mas Rizky. Oke. Baik, Mas. Terima kasih. Nah, Thanks a lot. sama-sama. Oke, siap. Sudah terjawab ya Mas Rizky. Oke, mungkin kita langsung Oke, lanjut sudah. dulu ke proses mastering mungkin ya Bang Marcel ya. Ya, siap-siap. Oke. Saya lagi buka file projectnya nih, bentar. Oke. Udah keren yang tadi ya berarti ya? Ya, insya Allah keren. Oh ya, tapi kayaknya Rifki kayaknya agak berbeda nih filenya ya, apa file ininya ya. Tapi yang penting kurang lebih sih sama sih, apa Ya. namanya itu prosesnya sih kayak gitu ya. Iya, yang paling penting teknis itu sih mungkin ya, Teknisnya, teknis benar. mastering. Saya. Biasanya sinyal juga mempengaruhi ini ya, apa? Performa ya? Ya, benar, Iya nih. benar tuh. Mohon maaf juga nih, kayaknya agak ini ya, apa jadi agak nge-lag ini ya. Kalau kemarin sih aman gitu. Santai aja Bang. Dari mixing, mastering. Oh iya Bang Marsal. Halo Bang Marsal. Yo. Halo Bang Marsal. Yo, Rifki. Kedengeran ya suara saya ya? Rifki? Iya, kedengeran, Ya, kedengeran gimana Bang. Rifki? Itu berarti nanti proses mixing dan mastering itu menggunakan satu jenis, maksudnya satu DAW gitu ya, dalam satu WAW ya. Cuma beda proses. Beda proses. Tuh. Halo Bang. Yo, Rifki.
Bentar, saya lagi buka file projectnya ya. Bentar. Halo, halo Bang Marsal. Yo. Halo Bang. Ini masih kemungkinan Bang Marsal masih itu ya, masih Buka file project. buka file project. Ini mungkin sambil nunggu itu bisa kita umumin mungkin ya kuis-kuis pengumuman kuis yang kemarin gitu gimana Bang kalau gitu Bang? Sambil nunggu. Nggak apa. Sambil nunggu gitu kali ya Bang ya? Benar. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, sambil nunggu nih Bang Marsal nyiapin file buat masteringnya yang tadi file eksportan hasil mixing, itu kan membutuhkan waktu tuh rendering dan routing dan lain-lain. Mungkin kita sambil nunggu itu kita umumin kuis yang kemarin kayaknya asik nih. Jadi pemenang hasil kuis kemarin. Nah, nanti setelah itu kita langsung kembali lagi ke materi. Nah, yang akhir kita kuis lagi buat hari ini, yang hari ini seperti itu. Gimana teman-teman? Itu aja kali ya? Siap. Oke. Untuk pengundian dan pengumuman kuis di hari kedua kemarin kan jatuhnya hari ini. Nah, silakan saya serahkan ke teman-teman co-host untuk mengundi pemenang kuis hari kedua kemarin. Silakan teman-teman panitia. Oke, selamat malam semuanya guys. Oke, hari ini kita akan mengundi lagi ya. Siapa yang akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Oke, ini yang paling dinanti-nanti biasanya sih. Kalau hadiah-hadiah gitu. Nah, kita langsung aja ya. Gue apa namanya? Share dulu gitu ya. Ngapa? Oke, terserah. Selalu Bang. Oke. Sorry. Oke. Kan. Mungkin Mas Zen bisa dibacakan ketentuannya ya buat itu pemenang kuisnya, mungkin bisa dibacakan seperti itu Mas Zen. Ya. Bisa dibacakan ulang mungkin nanti yang pemenang itu harus gimana tuh syaratnya, dibacain sebentar. Oh iya, untuk pemenangnya nanti apa namanya kayak kemarin aja ya, langsung kasih tahu nomornya di chat ya. Kemudian bagi nama yang sudah dipanggil dan dihitung sampai 5, kok belum muncul ya, nanti hadiahnya hangus dan akan diputar lagi seperti biasa. Seperti itu, paham ya? Oke, ini sudah kelihatan ya? Udah kelihatan belum ini? Belum? Ulang ya. Iya, belum kelihatan. Set. Ya, doa dulu mungkin teman-teman. Barangkali dapat beruntung malam ini. Oke, sekarang kelihatan. Ya, udah kelihatan. Yup. Gitu. Boleh ya. Hot. Siap semuanya. Aku putar dulu ya. 1, 2, 3. Siapa? Ya. Iya, siapakah? Rahmadia Karela. Ada nggak Rahmadia Karela? Coba raise your hand Rahmadia Karela. Ada? Bagus. Oh cepet ya, nggak asik ya, harusnya lama dulu gitu. Oke, setelah ini nanti akan ada kuis lagi ya. Kalau ini kan tadi kan cuma 1 kali ya, nanti ada 4 kali bagi kamu-kamu yang sudah mengikuti webinar ini selama 3 kali ya, maksudnya sudah absen 3 kali, sudah rajin ikut. Insya Allah nanti ada 4 anak atau 4 pemenang yang diambil dari peserta-peserta yang sudah absen full. Oke, jangan dilewatkan ya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Mandra. Oh, Bang Zen maksud saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas pengumuman tadi yang udah diantar sama Zen. Selamat sekali lagi buat Mbak siapa tadi? Karela. Mbak Rahmadia Karela. Oke. Itu ada yang ngechat tuh. Karela nge-cheat katanya. Wah, bisa di-cheat juga ini kayaknya, Wah.
Oke, memfasilitasi sistem nih. selamat. Jangan-jangan gitu tuh Bang, jangan. Hmm. Asik. Udah yang belum rezeki jangan ngambek tuh. Iya, jangan khawatir untuk teman-teman, masih setelah ini masih ada kuis lagi nih. Gak ada pertanyaan lagi kan? Udah. Kalau orang Jawa bilangnya itu adu bejo gitu. Nanti kita adu apa ya? Adu keberuntungan setelah ini seperti itu. Gimana Bang Marsal, kembali lagi ke materi mastering, udah siapkah? Apa belum? Sejujurnya belum. Oh, belum. Ya udah, kita Soalnya, tungguin lah. agak lama. Oh ya nih, mungkin gimana, Bang? pengetahuan juga ya Mas Rifki ya. Benar. Jadi nih biasanya ya itu Iya. ada namanya tingkatan kompabilitas komputer ya. Jadi Apaan biasanya tuh? kalau Apaan tuh, ini Bang? kan kalau apa kita mengedit audio apa pakai DAW ini itu sama aja kayak ngedit video. Jadi beratnya sama gitu loh. Nah, makanya biasanya kalau beban yang harus beban yang harus diterima komputer gitu ya. betul sekali. Jadi biasanya kan orang kalau spek komputer gaming itu paling tinggi, sebenarnya enggak. Kalau komputer yang biasa buat editing ya semua editing video atau audio itu biasanya lebih besar kayak gitu. Tuh. Jadi Tapi bukan emang berarti itu mengurangi apa? Aduh, berarti aku punya komputer pas-pasan aku nggak bisa nih, nggak gitu juga, nggak bisa gitu. Maksudnya bisa. Jadi minimal nyicil dulu lah ya. Apa? Nyicil dulu ketika komputernya emang speknya belum pro kan, minimal kita belajar basicnya kan nggak terlalu berat juga tuh Bang ya. Kita kenalin dulu tools-toolsnya sambil nabung tuh kan, ntar beli Max gitu kan. Semisal. Ya ini yang stay masih banyak banget nih, nungguin kuis juga ini kayaknya nih, lumayan kan. Nanti ada 4 pemenang, 4 pemenang berarti 50.000 kali 4. Wah, masih ada 200 berarti ya, 200.000 pulsa untuk pemenang. Masih hujan Bang? Masih di sini masih deras banget masih ya. terus ya. Tumben banget ini. Jangan lupa cek BMKG loh Bang. Iya. Agak bahaya juga. Ya. Di sana gimana Mas Rifki? Hujan atau enggak tuh di daerah Semarang? Semalam. Hujannya itu malah semalam Bang. Semalam hujan terus semalam. Ini alhamdulillah enggak. Ya, berarti hujannya ke saya hari ini. Mungkin beda ke sono. Hijrah hujannya Bang. Dan agak kekurangannya saya itu dulu awalnya saya belajar itu karena saya masih menggunakan PC yang sama ya. Awal saya belajar itu saya download plugin sana sini gitu, tapi nggak pernah saya uninstall lagi, jadi ini agak kesalahan dari saya juga gitu. Iya benar. Rupanya saya sekarang ini menggunakan plugin bawaan biasa kayak gitu loh. Malah yang dipakai yang itu ya, padahal udah download banyak tuh plugin gitu kan. Sambil nunggu Mas Rifki sharing kali ya gitu ya. Iya benar. Sharing ya. Berarti gimana tuh Bang? Terakhir kita ketemu itu dulu Bang Marsal berarti udah mulai itu ya 3 tahun yang lalu berarti 3 tahun apa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun yang lalu itu udah mulai ya? Udah mulai. Nah, jadi mungkin sharing sedikit aja. Mungkin temen mikir, wah ini kalau ini khususnya digital recording ya, plugin ya yang kemarin saya jelaskan. Biasanya plugin gue beli nih segala macam, ini lebih enak. Kadang enggak juga gitu. Kalau kalian tidak menguasai plugin yang yang bawaannya, kalian biasanya agak sulit menggunakan plugin yang beli itu ya, kayak gitu sih kurang lebih tuh. Tapi kadang saya juga lebih nyaman malah pakai plugin yang ini sih, yang bawaan, karena toolsnya biasanya dia lebih lengkap gitu. Iya sih kurang lebih ya. Jadi nggak harus nggak harus selalu ya pakai yang mahal-mahal. Harus plugin yang ternama gitu kan ya. Sorry nih agak nunggu lama nih. Ini masih loading nggak beneran nih? Tuh, ntar nih saya kasih lihat ininya nih. Apa Bang? Tuh. Masih loading Mas. Oh alah, benar. Mungkin ada yang mau tanya lagi mungkin dari teman-teman. Boleh gitu kali ya Bang ya? Sambil nunggu kan, barangkali ada pertanyaan gitu kan buat teman-teman. Waktunya kan kita manfaatin lah, mumpung Bang Marsal masih mau berbagi nih. Silakan teman-teman yang mau nanya.
seputar mixing dan mastering mungkin. Silakan teman-teman yang mau tanya, silakan gunakan fitur raise your hand. Adakah yang mau bertanya? Kalau enggak saya sendiri nih yang mau tanya nih. Boleh Mas, nggak apa-apa. Ini ada Rizky Fahmi nanya lagi, Rizky Fahmi. Ini fitur apa sih, tepuk tangan apa raise your hand ini? Oh, raise your hand. Boleh silakan Mas Fahmi. Mas Rizky Fahmi, nggak apa-apa. Oke, siap. Halo Mas, selamat malam, kembali lagi. Iya, nggak apa-apa ya. Selamat malam. Juga Mas. Nah, Saya mau nanya lagi, lupa tadi. Kalau misalnya hasil mixingan itu berarti kita ekspor dulu ya mixdownnya? Kita ekspor Apa dulu. kita lanjut lagi untuk di ekspor dulu? Mm-mm. Nah itu kan nanti dibikin formatnya WAV ya? Wah, betul sekali. Iya, gitu ya? Ya benar. Apa formatnya WAV? Ya, di WAV. Nah, habis di WAV, baru nanti kita masukin lagi yang audio tadi yang WAV hasilnya, kita mastering lagi gitu ya? Berarti, Ya, betul. atau gimana? Ya gini Mas Oke. Rizky Fahmi ya. Jadi pertama Baik. ada beberapa di AOW itu dia jadi gini. Kalau saya pakai Studio One, kenapa salah satu pakai Studio One juga karena dia ada tempat buat mixing dan ada tempat buat mastering gitu. Nah, setiap DAW beda-beda. Kalau nggak salah ya Cubase 5 itu dia nggak ada tempat buat mastering untuk Cubase 5. Kalau Cubase 10 sih ada setahu saya. Pro Tools tuh ada gitu. Jadi masing-masing DAW aja gitu. Nah, pertanyaan juga kenapa harus diekspor dulu? Sebenarnya bisa tanpa diekspor. Jadi kita masukin efek masteringnya itu di master track. Biasanya kalau setiap DAW tadi kan di track itu ada master track ya di paling pojok itu. Tuh, saya lagi buka file project nggak bisa buka lagi nih jadi ini. Gitu kurang lebih ya. Pokoknya di pojok ada master track. Tuh insert di situ bisa. Tapi ininya satu, biasanya masalah satu. Baik lagi ke kinerja komputernya. Gitu. Karena kan mixing kan tadi biasa udah banyak plugin Iya, macam benar. biasanya. Nah, ditambah itu lagi kan jadi lebih berat gitu. Jadi kurang proper aja lah ya. Gitu simpelnya. Makanya kenapa harus diekspor dulu. Gitu. berarti buat Oh, itu yang peringan kinerja komputer juga itu yang ngaruh ya, Betul Bang ya. sekali. Iya, Mas berarti Fahmi kayaknya. memperisi. Silakan Mas Fahmi. Oh iya, Ah. sudah Mas. Soalnya kan saya juga ini lagi proses lagi nulis ini lirik kan, pengen bikin MV ceritanya. Jadi gitu. Mantap. Tanya. Ya, gitu. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama Mas Fahmi. Iya. Mungkin Mas Rifki mau bertanya kayaknya sih tadi ya, pengen bertanya. Halo Mas Rifki? Halo, Bang Marsal. Kedengeran suara saya, Bang? Ya kedengeran. Tadi kayak mau nanya Mas Oke. Rifki ini ya. Nanya. Kalau nanya banyak banget nih pasti yang mau saya tanyain, Bang. Apa-apa. Itu mungkin kalau proses mastering itu kan, itu komponen apa aja sih yang harus komponen apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke dalam proses mastering kan? Itu kan udah tahap akhir kan mungkin yang saya tahu gitu kan. Itu komponen apa sih di situ? Apakah harus dikasih reverb lagi nggak sih kalau udah sampai proses itu gitu? Oke. Nah, Itu ini versi Bang kebetulan Marsal gimana tuh? saya udah masuk nih Rifki, tapi sebelumnya saya exit Zoom yang dari tadi share screen ya. Apa Iya, mungkin silakan. pakai ini aja ya, apa pakai Gimana? kamera saya ya kali ya, ditodong aaja ya. Jadi buat kameranya aja gitu atau gimana, Rifki? Yang penting tahu gambarannya aja nih. Ngomong, Mas. Kamerane zoom-nya Gimana, Rifki? kamerane Gimana bisa diulangi, Bang? Sinyal saya kurang. Oh iya. Jadi kan tadi saya keluar exit Zoom yang akun satu lagi ya. Yang share screen, terus gimana? Saya gambaran dari kamera ini aja, webcam kayak saya aja kali ya. Jadi biar tahu nih gambaran kalau mastering itu seperti apa gitu kali ya. Dicoba dulu mungkin, Bang. Barang kalian, iya nggak apa-apa sih juga kan. Intinya teknisnya nanti kita paham gitu kan. Oke. Nah ini nih kurang lebih. Nah ini dia. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Saya tadi exit Zoom nih. Lagi. Oke. Nah
Ini dia kurang lebih. Nah, kalau di Studio One seperti ini teman-teman kurang lebih tampilannya untuk mastering. Agak beda dari mixing ya, agak beda. Ini sorry nih saya nggak bisa share screen, tadi saya out dulu. Biar sinyalnya nggak mengganggu ya. Ini kurang lebih. Jadi kan tadi file tracknya udah saya ini ya, udah saya ekspor. Nah, jadi dia dari satu track gini nih kurang lebih nih tuh. Satu track audio. Jadi satu semua. Jadi udah nggak ada lagi kayak terpisah drum, bass, gitar segala macam gitu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan efek tuh. Efeknya di sini biasa kita naruhnya. Tuh. Nah, itu kurang lebih. Ini sorry juga suaranya nih, saya putus dulu. Oke, buat pertanyaan Mas Rifki, biasanya komponen apa yang perlu diperhatikan? Pertama yang diperhatikan itu adalah ada nggak sih frekuensi yang terganggu? Jadi ada nggak sih frekuensi yang menumpuk gitu? Misal, contoh kick drum itu kan kayak dia kan suaranya low ya. Nah itu sama dua itu sama bass. Nah itu numpuk atau enggak? Biasanya sih kalau mixingnya udah nggak numpuk, biasanya di masteringnya udah aman. Tapi kadang ada juga kelewatan nih di mixingnya itu nggak numpuk, tapi pas dia masuk proses udah diekspor kan terkompres juga ya sama filenya. Akhirnya file tersebut jadi bisa menumpuk gitu, kurang lebih seperti itu sih. Itu masalah frekuensi. Yang kedua itu masalah dimensi gitu. Orang bilangnya sih 3D sound ya. Jadi ada suaranya di sebelah kanan, ada suaranya di sebelah kiri. Tuh, ini kita bisa juga lakukan di mastering. Kurang lebih seperti ini. Dan ketiga, yang pastinya tadi pertanyaan dari Mas Rizky Fahmi juga ya, itu yang masalah audio kecil pas mixing. Iya, nah di sini di mastering digedein lagi gitu. Ada namanya maximizer kayak gitu kurang lebih sih ya. Kayak gitu Bang Marsal. Teori dari Halo. mastering ya, Mas Rifki. Untuk kalau limiter itu gimana biasanya fungsinya? Nah, gini. Untuk limiter ya. Jadi gini. Itu kan masuknya efek dinamik ya, dinamika. Dinamik itu ada tiga jenis. Kompresor, limiter, sama kompresor maximizer gitu. Kalau kompresor itu dia biasanya ya sebenarnya semuanya kompresor. Cuman dia mengkompresnya nggak ekstrim gitu. Jadi cuman mengatur dinamika secara ini aja biar stabil gitu. Nah, kalau limiter dia itu biasanya mengkompres tapi memotong juga. Jadi misalkan ada satu sinyal tuh dia benar-benar over gitu up-nya gitu. Nah, dia nuruninnya tuh agak patah. Jadi lebih ekstrim bekerjanya. Sebenarnya sama aja kinerjanya. Cuman dia lebih ekstrim limiter gitu. Oke, siap. Nah, yang satu lagi maximizer. Maximizer itu biasanya dia kompresor tapi bekerjanya itu kayak naikin volume gitu. Tapi naikin volumenya itu dia nggak sampai biasanya kalau kita naikin volume kan kadang pecah ya. Gitu kalau kita naikin pakai fader volume. Tapi kalau maximizer itu kita naikin dia nggak pecah. Kayak gitu sih kurang lebih simpelnya. Siap. Itu Mas Rifki. Your network. Oh ya mungkin ini ya Mas Rifki apa kan kayaknya agak ada kendala juga nih di ini ya di sinyal sama ininya saya juga sih ya, mohon maaf nih. Gimana ya sih dari proses mastering ini kurang lebih paham ya teori-teorinya sih kayak gitu kurang lebih. Gimana Mas Rifki? Iya, siap Bang. Gimana? Halo Bang Marsal. Ya, halo. Halo Bang, udah jelas suara saya Bang? Ya, kedengaran. Saya mohon maaf juga ini, sinyalnya juga agak terkendala. Sama-sama. Oke, gimana nih berarti belum bisa di share screen ya juga ya? Iya, belum bisa juga Rifki nih. Ya udah kayak tadi aja. Ada solusi kan ya
Mungkin karena kan ini apa yang siapa namanya ini peserta seminar ini kan apa ada grupnya. Mungkin ntar saya kasih ini ya, mungkin abis ini saya record ininya gambarnya dan suaranya, ntar bisa di-share kali file ini. Oh, ada video gitu ya berarti Ya, nanti ya? solusi juga sih ini ya Iya, sekaligus gitu. boleh kalau mau kayak Gitu gitu. Mas ya. Gitu sih kurang lebih teorinya kayak gitu, mixing dan mastering. Ya. Di proses mastering, mungkin bisa dijelaskan secara bahasa mudahnya Bang Marsal, kalau emang belum itu, mungkin kesimpulan dari proses mixing dan mastering itu seperti apa sih versi Bang Marsal gitu kan? Oke, menurut saya mixing itu adalah memix antar track. Jadi yang di mix itu adalah balancing volumenya dan balancing dari dimensinya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk mixingnya. Dan itu per track gitu. Kalau dari mastering sendiri itu memoles file audio yang udah diekspor itu, udah hasil dari mixingnya gitu. Ini mastering ini proses tahap lanjutnya dari mixing gitu. Itu sih kurang lebih Mas. Halo Mas Rifki. Halo Bang Marsal. Ya gitu. Halo Bang. Ya. Suara bro. Ya kedengeran Mas Rifki. Halo Bang. Halo. Halo, ya kedengeran kok Rifki. Cek. Mungkin co-hostnya co-host. Cek Bang Marsal, sepertinya ini Rifki ada gangguan. Ya, nggak apa-apa. Saya juga ada gangguan soalnya. Kita tunggu sebentar ya. Banyak pengganggu sepertinya malam ini ya Bang. Iya, betul sekali. Sinyal, lain-lain. Nah, Nih, Kak Rifki sudah siap apa belum? Halo. Masih hujan di situ Bang? Masih. Oke, dia sudah kembali. Ya nampaknya. Oke. Halo Bang Marsal. Halo Bang Marsal. Ya. Halo. Oke, ini udah atau belum penyampaian materi dari Bang Marsal? Ya, untuk sementara sudah gitu. Kemungkinan nanti ada susulan juga ya itu ya di melalui WA group. Oke, siap. Oke, kalau udah mungkin terima kasih buat Bang Marsal atas penyampaian materi pada sesi kali ini mungkin ya. Nanti mungkin kemungkinan ada file susulan yang diberikan dari Bang Marsal, materi susulan seperti itu untuk teman-teman peserta. Jadi ditunggu aja di grup seperti itu ya teman-teman.